Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang paketan edu yaitu si kuning lor. Nah, buat kalian nih yang mungkin masih kesulitan untuk menggunakan paketan edu atau paketan si kuning ini, mungkin yang bisa menjadi alternatif itu yang edu ya, yang edukasi ya. Nah, itu kan ada paketan-paketan yang sekian giga dan paketan edu itu kan murah-murah ya. Nah, itu bisa kita gunakan juga untuk injek kita kali ini ya. Jadi untuk kalian yang penggunaan pribadi ini bisa kalian gunakan ya. Ingat lor, untuk setiap video-video saya itu tidak membagi-bagi bug lor ya. Kita hanya membagikan triknya saja. Jadi kalau kalian yang pengen belajar, silahkan ikuti video ini. Nah, tapi kali ini kita akan coba paketan edunya si kuning itu menggunakan open class lor. Nah, lebih menarik kan ya. Kita langsung aja gunakan open class. Tapi yaudah, kita langsung aja ke bagian layarnya lor ya. Oke lor, kita masih menggunakan firmware-nya Bang Rere ya. Karena saya lebih nyaman dengan firmware ini dan lebih enak ya untuk connect ke internet itu. Dan saya menggunakan firmware berapa ini? LE24 ya. Nih LE24. Dan di sini sebenarnya sudah tak modif dikit. Nah, ini kan temperatur nggak muncul ya lor. Kernelnya di sini tak rubah ke 5.4.185. Nah, ini sebenarnya kernel nggak ngaruh ya. Karena di sini saya cuma mau ambil wifi-nya tuh, supaya bisa ambil wifi-nya ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah masalah ini lor, open class-nya dulu ya. Ini saya sudah connect ya ke paketan edu-nya. Ini udah jalan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini ada di bagian global setting. Ini mau open class berapapun ya. Yang pertama adalah kalian sudah punya menu yang namanya ini meta core ya. Ini ya. Ini ada meta setting yang artinya open class kalian tuh sudah support yang namanya meta core ya. Dan di sini cukup kalian checklist yang bagian enable meta core-nya saja. Yang lainnya enggak. Yang lain itu yang ini ya, yang di bawah yang ini aja. Ini nggak perlu kalian checklist, tapi cukup yang bagian ini aja. Nih kalau kita hilangkan nih, tuh kan, bukan yang di bawahnya loh ya. Yang ini nih, yang meta core. Nah ini cukup satu aja yang di checklist. Nah kalau sudah, kalian langsung commit setting, jangan di apply setting dulu ya. Itu langkah pertama. Kalian harus punya dulu open class-nya, yaitu yang support meta setting. Yang kedua, yang pasti adalah kalian ke config editor, kalian cek dulu di bagian core-nya. Ini dicek dulu. Nah, di sini saya pakai class meta yang sudah support WSS. Kenapa sih kita harus pakai yang WSS? Karena di sini saya menggunakan WebSocket ya, atau pilot pengganti pilot ya. WSS yang pengganti pilot atau WebSocket lah ya. Jadi kalau kalian biasa menggunakan SSH, coba kalian gunakan class meta yang WSS. Nah, untuk mendapatkan ini kalian nanti download aja di videoku yang satunya ya, yang Vilas itu sudah tak sediakan untuk masalah class metanya. Oke lor, untuk bagian ini kita sudah jelaskan dulu ya. Untuk class metanya kalian pakai yang WSS. Nah, itu dulu ya. Nah, selanjutnya kita siapkan akunnya dulu lor. Kita siapkan akunnya dulu. Kalian boleh pakai Trojan ya. Di sini saya akan jelaskan. Di sini kita akan gunakan akun Trojan. Nah, di sini saya menggunakan akun Howdy. Kalian boleh pakai yang weekly atau pakai yang quote base ya. Kalau saya sih sukanya pakai yang quote base ini. Kalau misalkan kalian pengen yang gratisan. Kalau pengen yang premium ya tinggal kalian register sendiri lah ya untuk masalah premiumnya. Oke, kalian langsung daftar aja di sini, cari akun. Nah, ini aku sebenarnya udah daftar ya.
tinggal kalian daftar aja. Silahkan sesuaikan akunnya, bisa pakai Prancis, Brasil, Netherlands, atau Singapura lah ya. Kalau saya sukanya pakai yang Singapura, dan ini saya sudah membuat akunnya nih. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba lakukan setting lor. Nah, jadi di video ini kita sebenarnya nggak mau ribet panjang-panjang lor ya, tapi kalian harus perhatikan yang awal tadi itu, jangan sampai kelewat. Nah, langkah selanjutnya ini bagian pentingnya ya, kalian harus benar-benar perhatikan. Nah, kalau sudah, kita cek dulu di global setting ya, di bagian yang ini operation mode. Di sini saya pakai Reader Host, di sini UDP-nya kita checklist, proxy modenya kita boleh pakai rule dan boleh pakai yang global ya. Kalau saya suka pakai yang rule, di sini akan muncul rule self proxy. Nah, itu entah kegunaannya apa, tapi menurut saya ini sangat enak ya untuk connect internetnya. Dan di sini kita checklist disable squeak-nya supaya video YouTube itu lebih enak lah. Ini lebih pengaruh ya biasanya kalau untuk YouTube-nya itu, kalau ini nggak di checklist biasanya agak lelet. Kalau misalkan punya kalian lelet ya, bypass gateway boleh di checklist. Ini saya nggak checklist aja, saya hilangkan ya checklistnya. Lalu kalian commit setting. Nah, kalau sudah, kita akan ke bagian pentingnya lor. Ini saya stop dulu bentar ya. Ini tak stop dulu, disable open class. Oke, kita akan buat dua jenis akun ya. Yang pertama nanti di dalam proxies di sini. Ini saya buat di proxies nanti ya. Kita akan delete dulu. Delete server ya, delete server. Nah, kita kan akan hilangkan servernya dulu. Yang pertama kita akan buat proxy group dulu lor. Ini kita add, lalu kita edit, dan kita akan namai ini misalkan grup edu. Nah, edu lah ya. Kalau sudah, tinggal commit setting. Ini manual ya, manual setting ya. Saya pakai select atau manual. Dan kita akan buat akun yang pertama itu di proxies lor. Kita add, dan di sini kita copy yang ini ya, yang Trojan. Kalau kalian mau pakai Vimeo silahkan pakai Vimeo, settingannya nggak beda jauh kok. Tinggal klik import, lalu di OK. Dan untuk config filenya kita pilih Rere, karena kita masih pakai punya Rere ya. Server alias kita isikan akun proxies gitu ya. Nah, edu proxies supaya lebih memudahkan ya. Nah, untuk server address ini kalian isikan IP dari bug ya. IP dari bug kalian. Ini diisi IP dari bug kalian ya. Jadi untuk bug edunya ini diisi di sini. Diisi IP-nya ya, misalkan bugnya itu misalkan ruangguru.com atau apalah ya, ruangguru.com misalkan. Nah, ini kalian ubah ke dalam, ke ini dulu ya, ke dalam ini, ke IP dulu, ubah ke dalam IP. Nah, caranya ya cukup cmd, ketik aja ping ruangguru. Nah, ini kan ada IP-nya lor ya, nih ada IP-nya, ini yang diambil 104.18.32. Nah, ini kita ambil, ini kita contohkan langsung ya. Untuk bugnya sebenarnya bukan ini saya ngasal. Kita isikan di sini ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah IP dari bug itu sendiri. Kita contohkan di sini, misalkan OBS modenya kita pilih WebSocket, UDP-nya wajib kita true ya, biar bisa telepon WA. Nah, di sini diisi misalkan ruang guru gitu ya. Misal, ini misal ya lor ya, ini aku ngasal aja. Nah, untuk pathnya ini kalian isi seperti ini lor. WS T2. Nah, ini misalkan kalian pakai ruangguru, ruangguru.com. Nah, di sini
Yang terakhir ini adalah nama partnya, misalkan Howdy. Oke. Nah, untuk servernya tadi udah ke copy belum ya? Waduh, servernya nggak ke copy lor. Servernya nggak ke copy. Bentar. Harusnya tadi copy dulu servernya ya, biar bisa digunakan. Kita import coba. Nah, ini ada nih ya. Oh, ini nih ada nih. SG8 Trojan. Nah, ini servernya kita isikan di header ini ya. Ketik host. Lalu ditambah sini ya. Nah, ini servernya di sini loh ya. Ketik host. Ini nama servernya atau nah, ini untuk pathnya ws.ruangguru.com garis miring ini adalah pathnya. Nah, ini adalah bug, ini saya bug ngasal lor. Kalau misalkan beruntung pakai ini ya alhamdulillah, tapi saya bukan pakai ini dan ini nggak bisa kalau pakai ini ya. Oke, kita langsung aja ke bagian bawah sendiri, proxy group, kita pilih yang edu, lalu klik commit setting dan kita commit setting dulu. Nah, sebelumnya kita sudah buat proxy-nya ya. Untuk proxy provider kalau mau langsung aja kita buat nanti, tapi ini akan kita tes dulu. Oke, langsung aja kita klik apply setting. Apakah hasilnya ini bisa connect atau enggak lor ya. Restart DNS. Oke, tunggu dulu. Kita akan tes di direct dulu. Ini pingnya nggak muncul ya, dan ini pingnya nggak muncul karena emang bukan bugnya. Dan kita akan tes dulu untuk directnya. Ini bisa ya untuk Google, karena untuk paketan edu itu bisa untuk Google. Terus coba kita ketik Ruang Guru, kan aplikasi yang bisa digunakan ini ya, ruangguru.com. Bisa nggak coba? Dan ini nggak bisa loh ya. Tuh, dia malah muncul ke Indosat. Nah, ini ya, ini menandakan dia nggak bisa digunakan untuk lain-lain. Atau misalkan kita ke YouTube deh, youtube.com. Tuh, nggak bisa juga loh ya. Dia cuma muter seperti ini nih di atas. Tuh, muter aja, dia malah muncul portal seperti ini ya. Dan ini menandakan bahwa kuotanya itu emang benar-benar kuota hanya untuk edukasi. Ini kalau Google langsung ini google.com. Tuh, dia langsung ya kalau untuk Google ya. Dan ini nggak ada pingnya. Ini akan kita rubah dulu bugnya sebentar loh ya. Oke lor, ini sudah tak rubah bugnya, ini masih proses nih, delete open class, restart, dan ini kita coba jalankan ya. Oke, restart DNS mask. Oke, dan kita akan cek di YACD, klik tes latensi, apakah dia akan muncul pingnya. Nah, ini sudah muncul loh ya. Untuk pingnya sudah muncul edu proxies karena sudah kita rubah tadi di sini ya untuk bugnya. Dan kita klik yang edu aja. Ini kan ada grup ya, grup edu. Kita klik yang edu dan kita akan coba langsung buka YouTube, youtube.com, enter. Kita lihat dan hasilnya berhasil loh. Coba kita lihat di sini YouTube kita. Nah, ini bisa lor ya. Ini bisa. Nah, ini terima kasih ya buat para member ya yang sudah join. Buat kalian sangat-sangat
terima kasih, saya ucapkan sangat terima kasih karena sudah mau join, dan semoga kedepannya tolong ingatkan saya untuk mengupdate lho ya, mengupdate video-video yang kalian butuhkan untuk para member. Jadi tinggalkan aja komentar di bagian mana ya, bentar lor. Astaga, meledak. Di lampu.